Mengenai sentimen penetapan Prabowo dan Gibran hari ini sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, kira-kira sektor apa Pak yang akan memiliki imbasnya setelah penetapan ini? Ya, kalau kita lihat dari programnya Pak Prabowo dan Gibran, itu kan ada beberapa yang key ya, makan siang untuk nutrisi SDM Indonesia ke depannya, anak-anak sekolah, kemudian hilirisasi akan tetap diteruskan, infrastruktur akan diteruskan termasuk IKN, kemudian ada renewable energy. Jadi kalau kita lihat ini, memang kedepannya ini yang paling terlihat di market itu mungkin sektor renewable energy dan juga sektor konsumsi atau sektor yang berhubungan dengan program perbaikan gizi anak sekolah. Jadi kita melihat consumer, terutama beberapa consumer seperti produsen susu, kemudian seperti produsen makanan yang untuk masyarakat banyak, ya, Indofood, Mayora, ya, perusahaan-perusahaan seperti itu, valuasinya juga sudah sangat murah. Jadi itu yang menurut kita itu mungkin akan berdampak positif terhadap program pemerintahan yang baru. Jadi dalam hal itu sektor-sektor itu yang kira-kira akan terangkat ya Pak ya. Oke, secara keseluruhan bagaimana Anda menilai pergerakan IHSG di kuartal 1 2024 ini? Sentimen-sentimen yang paling mempengaruhi terutama lagi-lagi dari faktor eksternal gitu ya Pak ya. Bagaimana Anda sedikit mengevaluasi ketahanan dan resiliensi sendiri dari IHSG terhadap yang ada di faktor eksternal Pak? Ya. Jadi yang ini, kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di kuartal pertama tahun ini, sebenarnya market itu sudah siap-siap untuk naik. Ya kan kita sudah sempat all time high, ya kan. Didorong oleh beberapa saham-saham tertentu memang. Ya. Tapi kemudian terjadi ketidakpastian dan terjadi geopolitik yang merubah situasi. Dan di Amerika sendiri, the Fed itu jadinya stay higher for longer kan jadinya kan. Jadi ini yang agak mengganggu. Tapi saya ngerasa itu adalah bahwa sebenarnya yang paling dikhawatirkan kalau kita berbicara dari investor asing yang menjadi pemilik saham paling besar untuk saham yang tercatat di bursa, maka salah satu resiko yang selalu mereka anggap di Indonesia paling besar itu adalah resiko mata uang. Bukan karena mereka ngerasa Indonesia itu akan apa-apa, tapi memang historically kita punya mata uang itu kan selalu lebih volatile daripada yang lain. Sehingga keuntungan yang mereka dapat dari kenaikan harga saham juga bisa habis karena pelemahan mata uang. Jadi itu yang selalu menjadi concern-nya mereka. Jadi kalau kita lihat di kuartal pertama itu kenapa sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun sebenarnya kan investasi itu naik baik terus. Sebenarnya kalau kita lihat kumulatifnya itu kan naik terus. Cuman sekali-sekali koreksi. Cuman 1-2 minggu terakhir ini memang ada koreksi yang agak dalam. Ya. Jadi memang lagi-lagi hampir tancap gas tapi faktor eksternal lagi-lagi. Iya, ngerem lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ini unprecedented gitu ya Pak ya? Sebenarnya ini ya memang ini unprecedented, unpredicted lah. Karena kan geopolitik itu kan bukan sesuatu yang kita bisa predik ya. Iya oke, baik. Baik, sekarang mungkin ke Susi sendiri. Susi, saya ingin analisa Anda mengenai kinerja dari IHSG sendiri di kuartal 1 2024. Ya sebenarnya kita bisa melihat ya, Ade kalau di sesi kuartal 1 ya, kalau kita sebenarnya IHSG kita kalau secara year to date itu memang masih terkoreksi sih sebenarnya sekitar 2% ya. Seperti yang Bapak Ali bilang memang ada faktor eksternal yang masih mendorong penurunan IHSG. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya untuk putusan BI hari ini adalah bukan berdasarkan jeleknya fundamental Indonesia seperti yang disampaikan Pak Ali tadi ya sebelumnya. Bahwa sebenarnya kita untuk menjaga rupiah kita, karena rupiah kita sudah berada di angka yang cukup rawan nih untuk saat ini. Jadi sehingga BI ini harus memang memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat dari sektor perbankan, kan banyak yang bilang kalau misalkan BI menaikkan suku bunga, sektor perbankan bisa goyah nih. Banyak yang memprediksi seperti itu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan data yang BI tadi sampaikan bahwa sebenarnya rasio permodalan kita itu per Februari masih di angka yang cukup baik, Ade, berada di 27,73%. Kemudian kalau kita lihat dari rasio kredit bermasalah kita juga masih berada di level yang masih cukup aman, yaitu NPL kita itu masih berada di 2,35% secara grossnya, netnya itu masih di 0,82%. Kemudian DPK kita juga per Maret masih tumbuh di 7,44%. Bahkan untuk pertumbuhan kredit perbankan kita di Maret itu jauh lebih besar dibandingkan di Februari. Februari kan sekitar 11% ya. Di Maret itu tercatat 12,4%. Jadi sebenarnya pertumbuhan kredit kita tuh masih cukup baik. Bisa terbukti dari kemarin bahwa Bank BCA kan sudah merilis kinerja ya di kuartal 1 di mana labanya itu tumbuh sekitar 17% ya kalau kita lihat.
11,7% di 12,9 triliun. Nah ini kan sudah menjadi cerminan bahwa sebenarnya pertumbuhan kredit perbankan kita tuh masih cukup baik. Ya jadi sektor perbankan kita juga masih cukup baik untuk di sesi di kuartal 1 ini.